شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان شهر رمضان. SMP Islam Plus Baitul Mal mempersembahkan pesan cinta Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbi sholli sodri wa yassir amri wal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam atas karunia, nikmat dan limpahan rezekinya. Kita masih diberikan kesehatan untuk lebih memaksimalkan ibadah kita di bulan suci Ramadan. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Teriring salam kita sampaikan kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan para syuhada. Dan semoga kita termasuk dari barisan dari umat beliau yang kelak mendapat syafaat. Amin Allahumma. Anak-anakku sekalian yang insyaallah banggakan karena Allah Subhanahu wa taala, tak terasa sudah 14 hari kita berada di bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan pahala, di mana setiap pahala dari amal kebaikan kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya pahala wajib saja, pahala sunnah pun demikian. Salah satu pahala sunnah yang dianjurkan dilakukan dan dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW adalah itikaf, yang biasanya kaum muslimin melakukannya di hari terakhir, 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan, di mana di dalamnya terdapat satu malam, yaitu malam Lailatul Qadar, yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Dan biasanya kita melaksanakan itikaf salah satunya untuk menggapai malam tersebut. Anak-anakku sekalian yang insyaallah Bapak, sebenarnya apa sih itikaf itu? Itikaf merupakan kegiatan amalan berdiam di masjid. Walaupun ada beberapa pendapat khusus untuk wanita diizinkan beritikaf di rumah. Itikaf biasanya dilakukan 10 hari terakhir dan dilaksanakan di masjid. Apa sih hukum daripada itikaf itu? Itikaf yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW itu sunnah, tapi bisa wajib jika itikaf ini dinazarkan oleh seseorang. Misal, ya Allah, jika saya diterima di SMA unggulan A, saya akan beritikaf 3 hari di masjid. Nah, ketika doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut wajib melaksanakan itikaf tersebut. Karena dia bersifat nazar, wajib jatuhnya. Bisa menjadi haram jika kaum wanita beritikaf di masjid tidak mendapat izin dari suaminya. Tentu ini tidak boleh dilakukan. Nah, sekalian, apa sih rukun itikaf itu? Itikaf tentu setiap perbuatan baik itu dimulai dari awal, dari niat. Ya, niat. Niatkan dalam itikaf ini hanya untuk mencari keridhaan Allah. Niatkan dalam itikaf ini hanya untuk beribadah kepada Allah. Yang kedua, berdiam diri di masjid. Walaupun tadi ada sebagian ulama memperbolehkannya di rumah untuk kaum wanita. Syarat itikaf. Tentu syarat itikaf yang pertama adalah muslim, yaitu berislam. Dia meyakini ajaran yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Itu selain muslim, dia juga berakal, bisa membedakan yang hak dan yang batil, bebas dari hadas besar dan hadas kecil. Karena kita berdiam diri di masjid, yang memang masjid itu dijaga kesuciannya, karena merupakan tempat beribadah. Jadi orang yang beritikaf memang harus bebas dari hadas besar dan hadas kecil, agar kesucian dan kebersihan masjid tetap terjaga. Teman-teman, apa sih keutamaan itikaf itu? Kenapa itikaf itu dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicontohkan oleh
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang sudah Bapak katakan tadi, salah satu keutamaan itikaf adalah untuk menggapai malam Lailatul Qadar. Yang sampai saat ini kita belum mengetahui, menjadi rahasia umum bahwa malam Lailatul Qadar itu terjadi di 10 hari terakhir. Tepatnya di tanggal berapa? Wallahu alam. Hanya Allah yang tahu. Tetapi dari isyarat yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berikan kepada kita, dia berada di malam-malam ganjil. Maka untuk tujuan menggapai malam tersebut, kita fokus beribadah kepada Allah di masjid melalui itikaf ini. Karena dengan itikaf ini kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tilawah, berzikir, dan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu berharap dari semua kegiatan ibadah kita yaitu memperoleh pahala. Allah melipat gandakan pahala itikaf kita yang tentunya didasarkan dengan niat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana itikaf ini memang dapat dilakukan selain di malam yang terjadi di bulan suci Ramadan. Yang selanjutnya yaitu sunnah Rasul. Kenapa sih mesti melakukan itikaf? Enggak usah tanya kenapa. Jika memang itu datangnya dari Rasul, jika memang itu datangnya dari Rasulullah SAW, jika memang itu sunnah dari Rasul, kita ikuti. Karena semoga kita menjadi bagian dari umat-umat beliau. Kelak nanti di hari kiamat nanti. Umat yang mencintai sunnah-sunnah yang dicontohkan dari Rasulullah. Lalu, manfaat 10 hari Ramadan itu dengan memperbanyak amal ibadah. Dengan apa sih kita beribadah itu untuk memaksimalkan ibadah kita di 10 hari terakhir? Ada banyak amalan yang teman-teman bisa lakukan di bulan suci Ramadan ini. Terutama di malam itu kita melaksanakan itikaf, yaitu dengan membaca Quran. Membaca Quran merupakan amalan yang sangat dianjurkan di bulan Ramadan. Sebab bulan Ramadan ini merupakan bulan diturunkannya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Tepatnya pada malam 17 Ramadan. Kalian ingat itu? Di situ adalah malam nuzul Quran. Infak. Tentu tidak menutup kemungkinan kalian dapat melaksanakan infak ini di luar bulan suci Ramadan. Akan tetapi, dengan kemuliaan bulan suci Ramadan ini, kalian bisa berinfak. Kalian bisa lebih memaksimalkan infak kalian di bulan suci Ramadan. Teman-teman sekalian, jika memang kalian belum mampu untuk beritikaf, coba mulai dari sekarang, niatkan. Ingat, kita berada di 14 hari, hampir di pertengahan bulan suci Ramadan. Masih ada 16 hari lagi, lebih tepatnya 6 hari lagi kita untuk mempersiapkan itikaf di masjid. Semoga Allah membuka hati kita, menguatkan kita, mengazamkan niat kita untuk dapat melaksanakan itikaf di masjid. Tentu awal kita niatkan dulu. Kita bisa untuk beritikaf. Kita tinggalkan sejenak kehidupan duniawi. Kita fokus untuk beribadah kepada Allah. Kita fokus untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kita fokus untuk mencari ridho Allah. Kita fokus untuk mengikuti apa yang Rasulullah SAW contohkan kepada kita. Baik teman-teman, semoga 6 hari ke depan ini dapat membuat niat itikaf kalian semakin kuat, semakin menghujam ke bumi, sehingga di 10 malam terakhir bulan suci Ramadan, kita sama-sama dapat melaksanakan itikaf. Ajak ayah, ajak adik, ajak kakak, untuk menggapai kesempurnaan di malam Lailatul Qadar. Bila taufik wal hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.